Bagian 5. Kepala Sekolah. Ketika Mama dan Toto-chan masuk, pria yang ada di kantor itu bangkit berdiri dari kursinya. Rambutnya tipis, beberapa giginya sudah tanggal, tapi wajahnya terlihat segar. Meskipun perawakannya tidak terlalu tinggi, bahu dan lengannya tampak tegap. Dia mengenakan setelan jas hitam yang bersih dan rapi meskipun sudah tampak tua. Sambil membungkuk, memberi hormat, Toto-chan bertanya dengan penuh semangat. Bapak ini apa? Kepala sekolah atau kepala stasiun? Mama merasa malu, tapi sebelum sempat menjelaskan, pria itu tertawa dan menjawab. Aku kepala sekolah di sekolah ini. Toto-chan senang. Oh, aku senang sekali, katanya. Karena aku ingin minta bantuan Bapak. Aku ingin bersekolah di sini. Kepala sekolah menyuruh Toto-chan duduk, lalu berpaling kepada Mama. Anda boleh pulang sekarang. Saya ingin bicara dengan Toto-chan. Sesaat, Toto-chan merasa tidak enak, tapi entah mengapa dia merasa akan cocok dengan pria itu. Baiklah, saya tinggalkan dia bersama Anda, kata Mama dengan berani, lalu menutup pintu di belakangnya setelah dia keluar. Kepala sekolah menarik kursi ke dekat Toto-chan, lalu duduk berhadapan dengan gadis cilik itu. Ketika mereka sudah duduk nyaman, dia berkata, Sekarang, ceritakan semua tentang dirimu. Ceritakan semua dan apa saja yang ingin kau katakan. Apa saja yang aku suka? Toto-chan mengira kepala sekolah akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawabnya. Ketika dia berkata Toto-chan boleh menceritakan apa saja yang ingin diceritakannya, Toto-chan senang sekali dan langsung berbicara penuh semangat. Ceritanya kacau dan urutannya tidak karuan, tapi semua dikatakannya apa adanya. Dia bercerita kepada kepala sekolah tentang betapa cepatnya kereta yang mereka tumpangi, tentang bagaimana dia minta diperbolehkan menyimpan satu karcis kereta kepada petugas pengumpul karcis, tapi tidak diizinkan, tentang sarang burung walet, tentang Rocky, anjingnya yang berbulu coklat dan bisa melakukan berbagai keterampilan, tentang bagaimana dia suka memasukkan gunting ke dalam mulutnya waktu di taman kanak-kanak dan gurunya melarangnya karena lidahnya bisa tergunting, tapi dia tetap saja melakukannya. Tentang bagaimana dia bisa membersit hidung karena Mama memarahinya kalau hidungnya meler, tentang Papa yang sangat pandai berenang dan menyelam. Dia terus bicara tanpa henti. Kepala sekolah mendengarkan, tertawa, mengangguk, dan berkata, Lalu? Dan Toto-chan merasa senang sekali. Dia terus bercerita, sampai akhirnya kehabisan cerita. Toto-chan duduk dengan mulut terkatup sambil berpikir keras mencari bahan cerita. Tak ada lagi yang ingin kau ceritakan? Tanya kepala sekolah. Sayang benar kalau berhenti cerita sekarang, pikir Toto-chan. Ini kesempatan yang sangat bagus. Tak ada lagi kah yang bisa diceritakannya? Dia pikir-pikir. Kemudian dia mendapat ide. Dia bisa cerita tentang gaun yang dikenakannya hari itu. Hampir semua bajunya buatan Mama, tapi yang ini dibeli di toko. Setiap pulang sekolah di sore hari, pakaiannya selalu robek. Ada yang robeknya parah. Mama tak pernah tahu kenapa bisa begitu. Bahkan, celana dalamnya yang terbuat dari kain katun putih juga robek-robek. Toto-chan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pakaiannya robek-robek karena dia suka menyeberangi kebun orang dengan menyusup di bawah pagar halaman atau merayap di bawah kawat berduri yang memagari tanah-tanah kosong. Karena itu, katanya, tadi pagi ketika hendak berpakaian sebelum berangkat ke sini, baru ketahuan bahwa ternyata semua gaun buatan Mama robek. Jadi,
dia harus mengenakan rok yang dibeli mama. Rok itu bermotif kotak-kotak kecil, merah abu-abu, terbuat dari kain jersey. Baju yang lumayan bagus, tapi menurut mama, sulaman bunga-bunga merah di kerahnya jelek sekali. Mama tidak suka kerah ini, kata Toto-chan sambil menunjukkan kerahnya kepada kepala sekolah. Setelah itu, Toto-chan benar-benar kehabisan cerita. Dia berpikir keras, tapi tak bisa menemukan bahan cerita lain. Hal ini membuatnya merasa agak sedih. Untungnya, tepat ketika itu, kepala sekolah berdiri, lalu meletakkan tangannya yang besar dan hangat di kepala Toto-chan sambil berkata, "Nan, sekarang kau murid sekolah ini." Itulah kata-kata yang diucapkannya pada saat itu. Toto-chan merasa dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar disukainya. Belum pernah ada orang yang mau mendengarkan dia sampai berjam-jam seperti kepala sekolah. Lebih dari itu, kepala sekolah sama sekali tidak menguap atau tampak bosan. Dia selalu tampak tertarik pada apa yang diceritakan Toto-chan, sama seperti Toto-chan sendiri. Toto-chan belum belajar tentang menghitung waktu, tapi dia merasa telah bercerita cukup lama. Kalau sudah mengerti jam, dia pasti kaget dan semakin berterima kasih kepada kepala sekolah. Bayangkan, Toto-chan dan Mama sampai di sekolah itu jam 8. Tapi ketika dia selesai bercerita dan kepala sekolah menyatakan dia murid sekolah itu, pria itu melihat jam sakunya dan berkata, "Ah, waktunya makan siang." Jadi, kepala sekolah sudah mendengarkan cerita Toto-chan selama 4 jam penuh. Tidak pernah sebelum atau sejak saat itu ada orang dewasa yang mau mendengarkan Toto-chan sampai selama itu. Lagi pula, Mama dan guru wali kelasnya yang dulu pasti heran kalau tahu ada anak umur 7 tahun yang bisa menemukan bahan obrolan untuk diceritakan selama 4 jam penuh tanpa henti. Tentu saja, ketika itu Toto-chan tidak tahu bahwa dia dikeluarkan dari sekolah karena gurunya sudah kehabisan akal menghadapinya. Wataknya yang periang dan terkadang suka melamun membuat Toto-chan berpenampilan polos. Tapi, jauh di dalam hatinya, dia merasa dirinya dianggap aneh dan berbeda dari anak-anak lain. Bagaimanapun, kepala sekolah membuatnya merasa aman, hangat, dan senang. Dia ingin bersama kepala sekolah selama-lamanya. Begitulah perasaan Toto-chan terhadap kepala sekolah, Sosaku Kobayashi, pada hari pertama sekolah itu. Dan untungnya, begitu pula perasaan kepala sekolah terhadapnya.